Bapak Pimpinan dan Bapak Wakil Gubernur juga sebagai pemerintahan Aceh ini bertanggung jawab untuk merebut kembali pulau yang sudah diambil menjadi wilayah Sumatera Utara. Terkait masalah media sosial, tidak beramale dekah. Mansa bodohnya hana orang yang temenak pada media sosial. Sebenarnya saya nggak pakai mic juga besar suara saya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Aceh, Dek Fat, rumeh sekali hari ini Pak. Ya. Kemudian juga yang saya hormati pimpinan DPRA yang berhadir, ada Pak Ali, ada Yahfud, juga seluruh tamu undangan yang berhadir, dan yang saya hormati seluruh anggota DPRA yang berhadir pada ruangan yang berbahagia ini. Pimpinan yang ingin saya sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait keluarnya surat Mendagri terhadap Pulau Aceh yang disahkan masuk sumut 4 pulau. Itu mohon ininya, pimpinan Pulau Aceh jangan diklaim itu jangan sampai masuk menjadi milik orang lain. Ini Pulau Aceh. Bapak Pimpinan dan Bapak Wakil Gubernur juga sebagai pemerintahan Aceh ini bertanggung jawab untuk merebut kembali pulau yang sudah diambil menjadi wilayah Sumatera Utara, pimpinan. Itu satu. Yang kedua, terkait kita setiap tahun itu sahkan anggaran yang mulia, pimpinan. Tahun 2025 ini ada APBA Aceh sebesar 11,7 T, yang masyarakat dengar itu triliunan, itu banyak sekali, pimpinan. Tetapi yang didapatkan oleh masyarakat itu hanya secuil kecil saja. Bahkan rumah duafa saja yang mau dialihkan terhadap masyarakat miskin ini bisa diambil alih kalau enggak ambil DP dulu. Pinjam, ambil uang masyarakat harus setor dulu 15 juta per rumah, 10 juta. Ini mohon diusut, Bapak Wagub. Jangan nanti kita bicara uang triliunan uang Aceh, tapi masyarakat hari ini untuk mendapatkan rumah duafa saja harus bayar dulu 15 juta. Ini mohon. Kemudian terkait rumah duafa juga, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati. Rumah duafa ini banyak masyarakat kita nggak ada tanahnya, Pak. Mau bangun rumah nggak ada tanahnya. Mohon Bapak ke depan ini jangan hanya dialokasikan rumah aja, beserta tanahnya Pak untuk lokasi pembangunan rumah. Kita bicara merdeka, yang merdeka hanya beberapa orang saja merdeka. Kami rakyat, kami masyarakat, kami sebagai perwakilan masyarakat ini menyampaikan hari ini ada Bapak Wakil Gubernur di hadapan kami ini, tolong didengar Pak, dan tolong disimak baik-baik dan tolong diperhatikan Bapak Wakil Gubernur yang mulia. Kemudian juga Pak, terkait saya sambung tadi ada usulan atau yang dibahas oleh teman-teman kita terhadap syariat Islam. Kita daerah yang syariat Islam Pak, tapi anggarannya minim untuk pelaksanaan syariat Islam. Bahkan kita sendiri sama sekali tidak menghargai itu Pak. Kita dulu Pak berpikir menyonapeng Pak Jaro akan kupegat nanggro Acehnya begat, tetapi bangkana peng lam Jaro Pak hanya segelintir orang yang memanfaatkan anggaran ini. Mohon ditambah anggaran untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Juga Satpol PP Pak, banyak mengeluh Satpol PP pada kami. Bu Martini, tolong diperjuangkan, anggaran kami hanya berapa. Kita berharap syariat Islam berjalan di Aceh. Anggaran kami turun aja nggak ada anggaran. Gaji Satpol PP aja berapa? Itu tolong ditambah Pak, anggaran untuk Satpol PP. Kemudian selanjutnya Pak, terkait mohon Pak perhatiannya Pak. Kita sebagai masyarakat Aceh dan juga khususnya syariat Islam, kita di daerah kita itu banyak pesantren Pak, tetapi untuk mengajarkan anak-anak, gaji guru pesantrennya ini nggak ada Pak. Anggaran kita besar, tolong diperjuangkan Pak gaji untuk guru pesantren. Ini mohon Pak, mohon kita kalau berbicara OSUS itu 2027 selesai, kita sudah mengajukan kembali untuk perpanjangan OSUS, tapi 2 tahun ini 2025, 2026, dan 2027 kesempatan kita Pak, tolong diperjuangkan. Anggaran benar-benar terserap untuk kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan para pejabat.
Terima kasih, itu saja. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Ketua. Terima kasih Silakan. ya Ibu Halo. Martini. Sebentar, ada 4 hal. Yang pertama, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri ada 4 pulau yang sudah ya masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, rumah layak huni. Ini ada masalah katanya biaya dan tanah terlalu minim anggaran untuk syariat Islam. Yang terakhir ini kenaikan gaji untuk ustadz dan ustazah kita di Dayah. Saya Tengku Tezul Fadli Ismail, Wali Landing dari Partai Adil Sejahtera Aceh. Ingin mengusulkan, dan ini merupakan aspirasi daripada masyarakat Aceh yang kami kunjungi di beberapa tempat, Pak. Karena sudah meresahkan dan sudah membuat kita malu. Pimpinan yang terhormat dan juga Pak Wakil Gubernur yang saya hormati, mohon maaf, terkait masalah media sosial. Tik berak malai dekah. Mansa bodohnya hana orang yang temenak pada media sosial. Tok yang nah di Aceh. Dan ini membuat kita miris. Ulama kadang-kadang menangis. Kenapa harus seperti ini? Maka solusinya kami menawarkan, Bapak Wakil Gubernur, nepegat Satgas Penegak Etika Sosial Media. Untuk kita tegakkan etika tersebut, supaya setiap orang Aceh yang berkata kotor, itu harus ditegur. Tak jemput, tak bina. Itu Satgas Penegak Etika Sosial Media itu perlu kita bentuk di Aceh, Pak Wagub. Dengan bekerja sama Polri, TNI, Perkenan WH dan Satpol PP. InsyaAllah nyo memang nata tim pegat lagi nyo akan berkurang. Walaupun haid berantas 100%, saya yakin ini akan berkurang orang-orang yang temenak lekit pada media sosial. Mungkin hanya sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Gubernur yang kami banggakan. Saya cuman untuk pendapatan daerah Pak Gubernur mengenai Kek Arun, mohon segera dipanggil PT PIM, Pelindo dan sebagainya yang terkait dengan Kek Arun. Ini sangat kita butuhkan dari dulu sampai sekarang belum jalan. Kemudian PT PIM juga jangan sampai menjadi besi tua, Pak Gubernur. Itu saja yang kami ingatkan kepada Pak Wakil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Ulumuddin, Pak Ketua dari fraksi Gerindra PKS. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Aceh, pimpinan DPR Aceh, dan teman-teman anggota DPR Aceh. Karena terakhir saya ada 2 poin Pak Wakil Gubernur, karena Pak Wakil dan Pak Gubernur nomor 2, jadi saya angkat 2 poin saja pada hari ini. Yang pertama, sebagai salah satu anggota Pansus LKPJ Gubernur Aceh tahun anggaran 2024, di mana Kabupaten Semelu tidak dijadikan sebagai objek Pansus atau objek kunjungan kerja Pansus. Oleh sebab itu perlu saya tambahkan, dan saya yakin tidak semua persoalan Aceh sudah terikot dalam laporan LKPJ Pansus. Oleh sebab itu pada kesempatan lain tentu seluruh anggota DPR Aceh akan memberikan masukan di luar laporan tertulis dari tim LKPJ yang sudah dilakukan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Pak Wakil Gubernur, di Kabupaten Semelu terdapat 222 km kewenangan jalan di bawah Provinsi Aceh. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita, Semelu juga harus dibangun, dan kami sangat menyadari bahwa selama 10 tahun Semelu kekosongan perwakilan Pak Wakil Gubernur. Dan hari ini alhamdulillah Semelu telah memiliki 2 perwakilan di DPR Aceh ini. Oleh sebab itu kami punya panggung, kami punya kesempatan untuk menyampaikan hajat-hajat masyarakat dari pulau yang terjauh dari Aceh.
dan bahkan hampir dilupakan oleh Aceh. Yang pertama, dari 220 km kewenangan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Aceh, yang belum terbangun 62 km, Pak Wakil Gubernur. Nah, kondisi Simelu yang tidak memiliki akses jalan yang mantap tentu sangat berdampak baik terhadap pertumbuhan masyarakat Simelu, proses pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami berharap kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur agar memprioritaskan pembangunan jalan lingkar Kabupaten Simelu sehingga di 2026 sudah berada dalam kondisi mantap. Yang kedua, saya mengapresiasi kepada teman-teman panitia pemekaran atau DOB, Daerah Otonomi Baru atau calon daerah otonomi baru yang diprakartasai oleh Kanda Fuadri, dan Aceh telah mengusulkan 6 calon daerah otonomi baru kepada Menteri Dalam Negeri, dan salah satunya adalah Kabupaten Selaut Besar. Yang kedua ada Aceh Raya, ada Kota Melabuh, ada Aceh Selatan Jaya, ada Aceh Malaka, Kota Panton Labu. Kami berharap kepada pemerintah Aceh agar memonitor proses dari CDOB menjadi DOB sehingga usulan Aceh ini betul-betul diprioritaskan. Meski saat ini regulasi terhadap pemekaran daerah otonomi baru masih dalam tahap pembekuan atau nama lain, tetapi Pak Wakil Gubernur, kenapa di provinsi yang lain pada saat regulasi yang mengatur tentang pemekaran sedang moratorium, tapi Indonesia justru melakukannya. Tetapi kenapa tidak untuk Aceh gitu? Sementara antara provinsi yang dimekarkan sama-sama status kita sebagai daerah istimewa, daerah khusus. Oleh sebab itu, saya sekali lagi menitipkan harapan besar agar pengawalan provinsi atau pemerintah Aceh terhadap pengusulan daerah otonomi baru itu betul-betul dilakukan secara serius. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.